Maka dari itu Pak, coba kita periksa selama ini ibadah kita berdasarkan hadis sahih apa dhaif. Coba kita periksa ibadah-ibadah kita yang ada. Kita kalau di Jawa itu banyak orang kalau mau sholat, usolli fardhal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblah. Allah, nggak jadi. Iya, dicoba lagi. Allah, nggak jadi lagi Pak. Saya yang sholat di sampingnya sampai pusing ini orang. Allah, tahu-tahu imamnya ruku langsung jadi Pak. Allahu Akbar. Loh, kok langsung jadi? Aneh saya. Apa yang membedakan kata saya? Ajib. Ya, agama dipersulit Pak. Setelah saya bahas cari-cari ternyata Pak, memang ada dalam mazhab Syafi'i dari kalangan ulama Syafi'i terakhir yang mengatakan katanya disunahkan melafadzkan niat. Ternyata Pak, Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab menjelaskan asal muasalnya. Bahwa asal muasal melafadzkan niat itu berasal dari seorang ulama mazhab Syafi'i yang bernama Abu Abdillah Az-Zubairi. Di mana Abu Abdillah Az-Zubairi memahami perkataan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um berkata, Imam Syafi'i berkata dalam Al-Um apa? Waktu itu beliau sedang berbicara tentang niat haji. Beliau berkata, "Walaisa kas-shalah fa innaha la budda minan nutqi." Tidak sama dengan salat karena salat harus diucapkan. Kata Abu Abdillah Az-Zubairi maksudnya mengucapkan niat, tapi dibantah oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi termasuk mazhab Syafi'i juga, Pak. Dalam Syarah Muhadzab jilid 2, beliau berkata apa? Wa hadza ghalatun ala qaili, ini pemahaman yang salah. Wa inna ma arada Syafi'i, tapi yang diinginkan oleh Imam Syafi'i di sini nutqu takbiratul ihram, yaitu mengucapkan takbiratul ihram, bukan mengucapkan niat. Oleh karena itu Al-Imam Asy-Syairazi ini termasuk tokoh ternama di dalam mazhab Syafi'i, termasuk dari min aimatil wujuh, ya, yang punya kedudukan tinggi dalam mazhab Syafi'i. Beliau berkata dalam kitab Al-Muhadzab apa? Wa ba'du ashabina man yara bistihbab at-talaffuz bin niyyah. Sebagian teman kami, ashab kami, ada yang memandang disunahkan melafazkan niat. Walaysa bisyai', kata beliau. Itu pendapat yang tidak ada apa-apanya, tidak ada dalilnya sama sekali. Wali anna niyyah mahalluhal qalbu, juga dikarenakan niat itu tempatnya di mana? Di hati. Jadi kita gimana? Cukup Bapak ada keinginan sholat, mau sholat zuhur, sudah cukup niat namanya Pak. Makanya kalau dilafaz-lafazkan berat Pak, sulit, menyulitkan. Ya, saya kedatangan seorang tua, mungkin setua Bapak ini kali ya. Ustadz, ya, saya mau sholat tawaf nggak berani. Loh, kenapa nggak berani? Saya belum hafal niatnya. Masya Allah Pak, kata saya, nggak perlu dilafalkan Bapak. Cukup Bapak diniatkan dalam hati saja mau sholat apa? Tawaf, selesai. Agama kita mudah loh Pak. Inna dina yusrun, agama kita ini mudah kata Rasulullah. Wala yushadud din illa ghalabah. Tidak ada yang memberat-beratkan agama kecuali pasti kalah. Maka dari itu Pak, agama kita mudah, jangan dibikin susah. Ya. Sudah begitu tidak ada asalnya dari Rasulullah sama sekali. Tidak ada satupun hadis sahih Rasulullah SAW kalau sholat melafadzkan niat. Coba perhatikan hadis ini, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW waktu itu sedang duduk di masjid, lalu datang seseorang laki-laki dan berkata, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Waalaikumsalam, irji fasalli fa innaka lam tusalli." Gara-garanya apa? Dia sholat dengan cepatnya. Setelah sholat datang ke Rasulullah, kemudian berkata, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Kata Rasulullah apa? "Waalaikumsalam." Balik lagi kamu sholat, kamu belum sholat. Akhirnya dia sholat lagi dengan cepatnya. Setelah sholat datang lagi ke Rasulullah. Kata Rasulullah, "Irji fasalli fa innaka lam tusalli." Balik lagi kamu sholat, kamu belum sholat. Sholat lagi sampai 3 kali. Setelah selesai sholat, orang ini berkata, "Ya Rasulullah, la usin siwa hadza." Aku tidak bisa kecuali ini ya Rasulullah. Fa'alimni, tolong ajarkan aku. Gara-garanya dia sholatnya nggak tumakninah, cepet banget Pak. Maka Rasulullah bersabda apa? "Idza qumta ila shalah fatawaddo."
thumma istaqbilal qiblah fakabbir. Kalau kamu mau sholat, berwudulah, kemudian menghadap ke kiblat, lalu takbir. Fa di sini disebut oleh para ulama litakib. Ketika kita sebatas kita menghadap kiblat langsung bertakbir. Takib itu artinya langsung tanpa ada jeda. Iya. Fakabbir, maka takbirlah. Apakah dalam hadis ini Rasulullah mengatakan kalau kamu sholat menghadap kiblatlah lalu lafadzkan niatmu? Enggak, Rasulullah katakan takbirlah. Kenapa? Karena niat itu otomatis, Pak. Semua gerakan manusia tidak lepas dari niat, Pak. Maaf saya sedikit bicara masalah niat ya, kan ini penting. Bapak mau makan, ada niat sebelumnya? Ada dong, keinginan makan. Bapak mau mandi, ada niat sebelumnya? Ada dong. Kalau ada orang berkata kepada bapak, tadi saya makan nggak pakai niat loh. Gimana tuh, gimana? Itu tangan saya tiba-tiba gerak sendiri. Tahu-tahu ya mulut saya calangap apa terbuka sendiri. Saya nggak niat. Nggak mungkin. Iya. Bapak menggerakkan tangan saja dengan niat. Segala sesuatu dengan niat. Kita pergi saja, terkadang orang saja tahu niat kita. Pak, mau pergi ke masjid sholat zuhur? Iya, tuh kan tuh. Iya, orang lain tahu niat kita, masa kita nggak tahu niat kita sendiri? Iya. Maka dari itu Pak, agama kita mudah. Makanya sekali lagi ya, tidak ada asalnya sama sekali, tidak ada satupun hadis yang sahih. Nah ini Bapak sekalian, dari itu kaidah yang ketiga yang harus kita pahami bahwa dalam beribadah harus berdasarkan hadis yang sahih. Kalau ulama berselisih gimana Ustadz? Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan apa? Dhaif. Nah kalau berselisih, kenapa hadis-hadis yang diperselisihkan kesahihan atau kedhaifannya nggak banyak sebetulnya dibandingkan dengan yang sudah disepakati. Maka pada waktu itu tanya kepada ahlinya yang kita yakini bahwa dia ahli. Ustadz, mana yang paling kuat dari dua pendapat ini, sahih apa dhaif? Kalau Bapak tanyakan kedua ustadz, kok dua-duanya beda pendapatnya? Yang ini mengatakan dhaif, yang ini sahih. Masih puyeng saya, aduh. Maka tanya kepada hatimu. Istafti qalbak, mana yang lebih menenangkan jiwa kita, itu kita amalkan. Setelah kita melihat tentunya hujah-hujahnya. Allahu a'lam. Saya kira cukup apa yang saya sampaikan. Silakan, ada yang bertanya? Ada yang nanya enggak, Pak? Silakan, Pak. Ini mohon dijelaskan mengenai syarafal anam. Kata di sini. Apa, Pak? Syarafal anam. Apakah berjanji dibaca? Syaraful anam, Pak ya. Atau kita Barzanji itu, Pak ya. Barzanji itu ditulis oleh Imam Barzanji itu sendiri, Pak. Nah, namanya Barzanji juga penulisnya. Dinisbatkan kepada dia. Dan dia yang membuatnya. Jadi secara sanad nggak nyambung sampai Rasulullah, Pak. Ya. Imam Syafi'i berkata, al-ilmu maqila fihi haddatsana wa ma siwa dzalika wiswasus syayatin. Ilmu itu yang disebutkan padanya haddatsana, maksudnya apa? Nyambung sampai Rasulullah. Selain itu hanyalah waswas syaitan belaka. Bapak, segala sesuatu yang tidak nyambung sampai Rasulullah berarti itu bukan ilmu, kata Imam Syafi'i. Nah sekarang kalau kita perhatikan, Barzanji ini tidak sampai ke Rasulullah. Barzanji itu sendiri termasuk kalangan mutaakhirin, belakangan, Pak, sekitar 200 tahun yang kemarin. Maka dari itu, Pak, ya, kalau kita melihat sejarahnya saja tidak sampai ke Rasulullah, bagaimana akan kita katakan itu syariat Rasulullah? Makanya coba Bapak periksa, silakan Bapak periksa itu asalnya dari mana. Yang saya tahu Barzanji itu nisbat kepada Barzanjinya itu, penulisnya. Yang saya tahu. Dan itu dari kalangan mutaakhirin, dari ulama-ulama atau orang-orang, Pak, ya, yang orang-orang terakhir belakangan ini. Itu yang saya ketahui, Pak. Silakan Bapak, ya,
tanya kepada orang-orang yang paling tahu tentang Barzanji itu. Karena Barzanji itu baru ada di zaman-zaman terakhir saja. Di zaman sahabat tidak ada, tabi'in tidak ada, tabi'ut tabi'in tidak ada. Di zaman Imam Syafi'i tidak ada, Imam Ahmad tidak ada. Makanya kalau Bapak baca dalam biografi Imam Syafi'i, tidak pernah Imam Syafi'i mengenal Barzanjian. Imam Ahmad tidak pernah mengenal Barzanjian. Imam Bukhari tidak pernah mengenal Barzanjian. Maka dari itu, coba ya, agama kita milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Sudah saya sebutkan tadi Bapak ya, maka Bapaklah yang akan menghukuminya. Setelah Bapak cari secara sejarahnya, ternyata nggak nyambung sampai Rasulullah, apa yang bisa kita lakukan? Ingat, ibadah hanya milik Allah, harus sesuai dengan syariat Rasulullah. Maka itu Pak jawaban dari saya. Adapun menurut Ustadz hukumnya apa, saya tidak mau menjawab, biar Bapak yang menjawab. Masih ada satu Pak, Iya. itu mengenai Maulud Nabi besar Muhammad SAW. Iya. Apakah disyariatkan Islam? Maulid Bapak hari kelahiran, merayakan hari kelahiran. Maulid itu artinya merayakan hari, baru muncul pada tahun 460 sekitar itu, abad yang kelima atau kurang dari itu, 360-an, abad yang keempat. Itu yang pertama kali mengadakannya adalah Banu Fatimiyah, kaum Syiah Rafidhah yang ekstrim. Dan itu sebagaimana disebutkan oleh Al-Maqrizi dalam kitabnya Al-Khutut Al-Aridah, di mana Al-Maqrizi berkata, kaum Banu Fatimiyah merekalah yang pertama kali melakukan ini, perayaan Maulid Nabi. Bahkan mereka bukan cuma merayakan Maulidnya Pak, perayaan kelahiran Nabi, kemudian kematian Nabi, kemudian kelahiran Ali, kematian Ali, kelahiran Husain, kematian Husain, bahkan hari raya Majusi pun mereka rayakan, yaitu disebut dengan Idun Nairuz. Itu persaksian seorang ulama yang bernama Al-Maqrizi. Merekalah yang pertama kali mengadakannya. Nah, itu ternyata sekitar 100 tahun lebih ya setelah meninggalnya imam yang 4. Berarti Pak, di masa imam yang 4 belum dikenal itu Pak. Di masa imam 4 belum dikenal, karena Imam Syafi'i wafat tahun berapa? 204. Imam Ahmad bin Hambal yang paling terakhir meninggal kapan? 264. Ya. Sementara perayaan Maulid Nabi baru muncul sekitar 200 tahun setelah itu. Nah, sekarang setelah kita melihat sejarahnya, ternyata sekali lagi nggak nyambung sampai Rasulullah. Sekarang Pak, orang Nasrani merayakan Natal tidak? Apa itu Natal? Natal itu artinya kelahiran. Kelahiran siapa? Kelahiran Nabi Isa. Orang Nasrani Natalan, masa kaum muslimin Natalan? Gak benar. Itu mengikuti tata cara kaum Nasrani. Loh, masa kita tidak boleh gembira dengan kelahiran Rasulullah? Siapa yang tidak gembira? Semua kita gembira. Bagaimana dong merealisasikan kegembiraannya? Realisasikan dengan cara mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah, mempelajari ajaran-ajaran Rasulullah, lalu kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kita pelajari bagaimana kehidupan Rasulullah. Itu namanya kegembiraan yang hakiki. Masa cuma setahun sekali? Jangan Pak, setiap hari kita gembira dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, hati-hati kita merasa gembira dengan kelahiran Rasulullah. Tapi caranya gimana dong? Ya, tentu caranya tiada lain dengan apa? Mempelajari ajaran Rasulullah, syariat Rasulullah, mempelajari ya tentang bagaimana kehidupan Rasulullah. Itulah kegembiraan yang hakiki. Adapun membuat syariat yang tidak pernah Rasulullah syariatkan, itu bukan mencintai Rasulullah namanya. Ya. Maka dari itu coba Bapak ya lihatlah. Saya bukan ingin membodohi atau membohongi Bapak, tidak. Tapi silakan Bapak rujuk kepada kitab-kitab yang saya sebutkan tadi. Dan antaranya kitab Al-Khutut Al-Aridah yang ditulis oleh Al-Maqrizi, kalau Bapak bisa bahasa Arab. Ya. Itu disebutkan oleh Al-Maqrizi tentang sejarah munculnya Maulid Nabi. Allahu a'lam.
Ustadz, bolehkah saya berinfak tanpa sepengetahuan suami? Adapun yang saya infakkan ini penghasilan bersama, Ustadz. Kalau kita yakin bahwa suami mengizinkan, boleh. Ya, kata Rasulullah, idza anfaqatil mar'atu, ya, apabila seorang wanita berinfak, falaha, ya, dia mendapatkan pahalanya, wali zaujiha, ya, demikian pula suaminya pun dapat pahalanya. Berarti ketika seorang istri berinfak, yang dapat pahala 2, bahkan 3. Yang riwayat Bukhari 3. Buat si wanita itu dapat pahalanya, suaminya dapat pahalanya, dan bendaharanya yang megang duitnya pun dapat pahalanya. Iya. Boleh nggak korban pakai kerbau, Ustaz? Kerbau itu satu spesies dengan sapi, Pak. Maka menurut saya bisa dikiaskan kepada sapi. Apa hukumnya kaum muslimin yang tinggal di negeri kafir? Bapak tinggal di negeri kafir itu tidak boleh, kecuali kalau untuk maslahat yang lebih besar. Karena Rasulullah bersabda, ana bari, aku berlepas diri, min kulli muslim, dari setiap muslim yang tinggal di antara kaum musyrikin, artinya di negeri kafir. Maka Rasulullah berlepas diri. Bahkan dalam satu riwayat yang lain, ya, Rasulullah mengatakan bahwa selama orang itu tinggal di negeri kafir, amalannya tidak diterima oleh Allah sampai dia hijrah. Kecuali kata para ulama, kalau memang untuk maslahat yang lebih besar, seperti mendakwahi Islam di sana, berdakwah kepada Islam, atau untuk menuntut ilmu, ya, yang tidak ada di negeri Islam, di mana dia akan pulang membawa ilmu tersebut untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ya, boleh. Itu pun disyaratkan kata para ulama, kita tidak terfitnah dan tidak terbawa oleh fitnah yang ada di sana. Ya. Ustadz, sholat duha membaca rakaat 1 setelah Al-Fatihah membaca Al-Ikhlas 10 kali, rakaat kedua Al-Ikhlas 10 kali. Hadisnya tidak ada asalnya, Bapak. Ya. Maka dari itu sekali lagi kita beribadah harus sesuai dengan hadis yang sahih. Sementara hadis itu yang disebutkan tadi tidak ada asalnya sama sekali dari Rasulullah SAW. Silahkan Bapak, sebelum kita beramal tanya dulu, ini amalan saya benar nggak ada hadis sahihnya? Cari oleh Bapak. Kalau nggak nemu-nemu jangan diamalin dulu, Pak. Kenapa? Karena kata para ulama, pada asalnya ibadah itu tidak boleh dilakukan sampai ada dalil yang memerintahkan. Kenapa? Karena ibadah hak Allah. Karena itu hak Allah, berarti kita menunggu perintah dari Allah. Maka kita jangan mengamalkan dulu kalau kita belum dapat dalilnya. Kalau kita enggak, bodoh amat, yang penting saya sholat. Ya. Ketika disampaikan hadisnya lemah, Pak, lama-lama juga hadis. Masya Allah. Ya, ini tidak benar, Bapak. Kita beribadah kepada Allah, ingat harus berdasarkan ilmu yang sahih. Allahu a'lam, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, Bapak ya. Yang benar itu semua dari Allah dan yang salah itu dari saya pribadi. Oh, ada yang mau tanya? Silakan, Pak. Salat tasbih termasuk diperselisihkan oleh para ulama. Ini termasuk hadis-hadis yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan hadisnya lemah. Bahkan Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at mengatakan hadisnya palsu. Sebagian ulama mengatakan hadisnya sahih. Ulama yang mensahihkan banyak, di antara Imam Muslim, Imam Baihaqi, termasuk Al-Imam Zainuddin Al-Iraqi, seingat saya beliau menghasankannya. Sebagian ulama mendhaifkan seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Setelah saya memeriksa sendiri dan mengumpulkan sanad-sanadnya, saya berkesimpulan bahwa hadis tentang salat tasbih itu sahih li ghairihi, atau paling rendah hasan. Dalam Sunan Abu Daud saja, Abu Daud membawakan 3 sahabat yang meriwayatkan. Yang pertama Abdullah bin Abbas, Al-Abbas, dan Abdullah bin Amr bin Al-As. Dan sanad Abdullah bin Amr bin As sendiri hasan. Sanad Abdullah bin Abbas pada kelemahan tapi lemahnya ringan.
Al-Abbas sendiri sanadnya ada kelemahan tapi lemahnya ringan. Sehingga kalau dikumpulkan semuanya naik derajatnya. Maka dari itu saya melihat hadis ini yang benar pendapat Imam Muslim. Ya, di mana beliau menyatakan hadis ini sahih. Jadi salat tasbih sahih diamalkan, na'am. Ya. Disebutkan dalam hadis itu apa? Mengamalkan hadis salat tasbih itu boleh setiap hari atau seminggu sekali atau sebulan sekali atau setahun sekali atau seumur hidup sekali. Ya. Silakan. Khusus di Lombok barangkali lagi marak-marak badal haji. Jadi kira-kira bagaimana tanggapan Pak? Iya. Bapak, kalau badal haji itu memang ada hadisnya sahih dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Demikian pula Tirmidzi. Ada seorang perempuan datang, ya Rasulullah, inna abi qad adrakathu faridatul hajj. Sesungguhnya ayahku telah terkena kewajiban haji. Sementara ia tidak mampu untuk duduk di atas kendaraan. Afa ahujju'an? Bolehkah aku menghajikannya? Kata Rasulullah, na'am, huji anhu. Hajikan untuk ayahmu. Dalam riwayat Tirmidzi ada seorang laki-laki berkata, labbaik an syubrumah. Iya, rupanya dia mau menghajikan syubrumah. Lalu Rasulullah bertanya, man syubrumah? Siapa itu syubrumah? Akhun li, saudara saya. Kata Rasulullah, hajjatan nafsik, kamu sudah haji belum? Belum. Kata Rasulullah, hujja'an nafsik thumma hujja'an syubrumah. Hajikan dulu buat dirimu, baru setelah itu haji buat syubrumah. Berarti hadis ini menunjukkan adanya badal haji, Pak. Tapi syaratnya apa? Yang membadalkan harus sudah haji. Yang kedua, membadalkan cukup buat hanya satu orang saja. Ingat Pak, Bapak kalau haji di Saudi itu ada banyak penipu, Pak. Ada orang kerjaannya ngumpulin badal haji. Sini Pak, akhirnya dia membadalkan buat 10 orang. Ini jelas mempermainkan. Tapi masalahnya ini ngumpul-ngumpul uang nih Pak, bukan satu orang saja yang. Itu dia Pak masalahnya. Kebiasaan kirim haji di sini. Jadi orang haji untuk diri sendiri, orang nitip kirim lewat uang saja. Jadi orang nanti haji untuk diri sendiri, kemudian hajikan orang-orang yang nitip itu ada 3-4 orang. Oh iya betul. Pendapat yang saya pilih Pak, itu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa yang berhak menghajikan itu adalah anaknya. Itu yang saya pilih. Kenapa demikian? Pertama, karena anak itu hasil usaha orang tua. Sementara Allah Ta'ala mengatakan wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan. Sementara anak itu hasil usaha orang tua. Karena anak itu hasil usaha orang tua, maka dari itu merekalah yang paling berhak untuk menghajikan. Iya, makanya rata-rata yang datang ke Rasulullah bertanya itu rata-ratanya anak-anaknya. Dalam satu riwayat ada seorang wanita datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, inna ummi nadarat an tahuj wa matat qabla an tahuj. Oh, ibuku bernadar untuk haji, ternyata keburu meninggal sebelum haji. Afa ahujju anha, bolehkah aku menghajikan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ara'aiti law kanat ala ummiki dainun. Bagaimana pendapatmu kalau ibumu punya hutang? Akunti qadhiyatah? Apakah kamu membayarkan hutang ibumu? Iya. Fadainullahi ahaqqu an yuqda. Maka hutang Allah lebih berhak untuk dibayarkan. Iya. Nah, pada waktu itu, Ustaz, bagaimana kalau saya tidak punya anak? Iya. Saya punya duit, tapi saya tidak mampu untuk apa? Berhaji. Maka kalau keadaannya seperti ini, wallahu a'lam, sudah. Apa? Selesaikan yang itu aja dulu terakhir. Oh iya. Makanya seperti yang ditunjukkan oleh riwayat Tirmidzi, bisa mewakilkan kepada saudaranya. Saudara-saudaranya. Bukan orang lain, Pak, tapi saudara-saudaranya.
Makanya kebiasaan mengirim uang ke sana, tolong ajukan saya ya. Allahu a'lam, saya belum tahu Pak adanya dalil tentang masalah ini. Saya belum tahu tentang adanya dalil tentang masalah ini. Ya mungkin kalau Bapak punya dalil silahkan. Ya disebutkan, mungkin Bapak bisa tahu dalilnya, sampaikan ke saya belum tahu soalnya tentang dalil masalah itu. Jadi saya nggak berani jawab. Ini saja, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.